Di suatu sekolah terdapat lingkaran pertemanan yang beranggotakan Afrita, Maxwell, Sahila, dan Maria. Mereka adalah gerombolan anak-anak yang sangat mencintai alam. Mereka juga termasuk orang yang sangat rajin di sekolah ini. Mereka tidak peduli jika ada yang berkata, "Hei kamu, jadi orang tuh gak boleh ambisius banget, gagal tahu rasa." Tidak tahu mengapa. Saksikan saja filmnya setelah ini. Hei kalian semua, pakai kakianku. Gimana tidur kalian hari ini? Woi, apaan sih? Tanya gituan gak berguna loh. Sudah kalian semua. Yang dibilang ke situ aku bukan kamu. Udah lah ya, terserah kamu. Selamat pagi. Bagaimana liburan kalian? Asik? Asik bukan, tapi sebenarnya kita juga dengan adanya tugas. Iya, saya hanya mau menyampaikan bahwa sampai mana proyek kalian, apakah sudah selesai atau belum? Karena deadline kita itu singkat, hanya 5 hari saja. Kalian harus mengerjakan proyek kalian itu dengan kreatif, tidak menjebak dari karya orang lain maupun itu sumber-sumber lain. Tapi untuk referensi dibolehkan. Oke Pak, siap, terima kasih. Pak Guru tiba-tiba mendapat telepon bahwa ia harus rapat. Lalu ia segera meninggalkan ruang kelas secara cepat. Ya, halo sayang. Oh iya ya, saya akan segera ke sana. Maaf Bapak, ada urusan dulu ya. Kalian kerjakan proyek kalian. Sebentar, ngomong dulu kita harus bahas apa proyek kita, apa kegiatan kita. Oke, kalau gitu, yuk bos. Gimana kalau kita bikin buku tujuan pasti kan pasti sambil liburan. Wah, kayaknya asik tuh. Yaudah, kalau gitu besok kan katanya libur toh. Tapi belum jadi aku masih dulu. Kalau misalnya udah jadi, akan aku bikin dua pojok. Bedanya ntar aku ngertiin libur apa enggaknya ya. Siap. Kendaraan apa yang akan kita pakai ke sana? Kita nggak mau berdiri sendiri aja agar barang kita mengalir dan cukup tempat dibawa pas camping. Ya. Hehehe. Oke guys, jadi kan nanti untuk Iya, santai. pokoknya ntar aku yang ngevideoin time-lapse-nya, lalu kita masukin ke dokumentasinya. Kalau perlu aku kasih kirimkan tulisan ya, coba buat PPT-nya. Kalau gitu, langsung aja ya, masang tenda sih dan lain-lain ya. Iya, aku cari bahan proposal buat masuk. Oke, udah bilang. Berarti kita tinggal nentuin hari sama jam. Kalau bisa besok itu ya udah besok aja. Tapi kalau besok kali itu tunggu saja atau tunggu sampai hari ini gimana? Setelah 8 jarak dari Surabaya kita sekitar 1 jam. Ditempuh via jalan biasa, kalau tidak macet jaraknya 19 km. Wah, astaga, kali ini cukup jauh sekali ya. Aku takut masak. Enggak lah, tenang aja kan ada Google Maps. Ya udah, berarti kita sampai sana itu sekitar jam 9.05 sampai jam 10 ya. Habis itu kita sampai sana itu kita mikir proposal kita itu gimana, habis itu pasang tenda. Atau kita mau jalan-jalan dulu di sekitar Malang. Nah, boleh tuh. Nanti kita ke pusat kota yuk. Ayo, kemarin masih lihat ada tempat berbasis sejarah Lampung Indonesia yang katanya bagus banget dan tetap dijadikan sebagai tempat wisata loh. Lumayan juga bisa buat teman-teman kita. Tempatnya di daerah
Ternyata benar, keesokan harinya sampai 3 hari ke depan mereka libur. Tetapi batas pengumpulannya dimajukan 1 hari. Jadi pada hari keempat mereka sudah harus sidang dan mengumpulkannya. Si Maria kesulitan karena ia berada di Tunjungan Plaza dan mobilnya terparkir di dalamnya. Oleh karena itu ia harus menyeberang ke MCD Basra untuk bertemu teman-temannya. Karena di sana ada lift, jadi ia menggunakan lift dengan konsep matematika komposisi dan inverse, yaitu lift bekerja dengan cara menaikkan dan menurunkan orang di dalamnya. Ini merupakan konsep fungsi keterbalikan. Perpindahan orang naik adalah keterbalikan orang yang turun. Jika Anda menginginkan untuk berada di lantai 8 dari lantai 1, maka Anda dapat menekan tombol lantai 8. Namun, jika Anda menginginkan untuk turun dari lantai 8 ke lantai 1, Anda cukup menekan 1. Begitulah Maria menggunakan liftnya. Siap-siap, aku habis nonton anime tadi. Habis tuh anime, kamu habis nonton, mantap. Jelas lah. Belajar sih, aku juga suka. Ide orang. Mereka mulai berangkat dan memasuki Jalan Ketapang Kali, dan tujuan pertama mereka adalah Tugu Pahlawan. Berhenti dulu dong. Kenapa? Kayaknya bensinku mau habis nih. Ya udah kita isi dulu aja, pasti ada pom bensin dekat sini. Mobil Afrita sama Sahila di mana, woi? Kita nggak ngeliat mobil mereka sama sekali loh. Nyasar, fix. Ternyata benar, mereka berdua memang nyasar. Mereka berdua berhenti di daerah Kapasan. Sahila, sumpah ini kayaknya kita nyasar jauh banget ya kan? Iya menghambat perjalanan aja ya, Google Maps dasar gak jelas banget. Iya, tadi aku mau ngikutin mobil Maxwell, tapi keburu Google Maps-nya nyuruh kita kanan, akhirnya kanan. Aku pikir Maxwell juga ke kanan, ternyata tidak. Iya, yang jadi penghalang itu truk depan kamu tuh. Ya udah, sekarang kita telepon mereka dulu ya. Ya tuh Neng, buruan. Afrita menelepon Maria dan akhirnya Maria dan Maxwell berhenti di rest area. Maria juga bercerita bahwa mobil Maxwell akan kehabisan bensin. Tetapi kata Maxwell itu cukup sampai Tugu Pahlawan nanti. Akhirnya Afrita dan Sahila segera menyusul Maria dan Maxwell. Dan tibalah mereka di Jalan Kebun Rojo, Surabaya. Akhirnya sampai juga. Guys, mobilku akan berhenti nih. Bagaimana? Astaga, mobilku benar-benar berhenti. Ya apa ini? Bentar-bentar, ngapain kita bingung? Kita kan udah di teknologi 2050 yang udah sangat maju sekali. Kita pakai aja 3 teknologi yang bisa diperbaharui. Tapi aku lupa caranya gimana ya? Oh, aku ingat, guru kita pernah mengajarkan kita kayak gitu guys. Caranya, di sini kita menentukan apa sumber daya alam yang akan kita pakai. Tetapi kita tidak bisa memakai bensin kan? Kenapa? Soalnya di sini kita tidak dapat menemukan pom bensin. Sinyal di sini juga buruk sekali. HP-ku juga menggunakan sinyal 4G. Sedangkan di tahun 2050 ini sudah ada sinyal 7G. Maaf ya guys, aku memang buruk dalam keuangan. Iya, aku tadi mencoba menghubungi teman aku yang ada di sini dan hasilnya mustahil. Iya, jadi di sini kita pakai aja energi matahari ya. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan prototip, tetapi prototip ini sangat tidak efisien. Bahan bakar yang diciptakan hanya mengikat antara 0,7% sampai 0,8% energi matahari yang dimasukkan ke tabung bejana. Di mobil yang kamu gunakan adalah mobil keluaran 2049. Kamu hanya perlu membuka antena mobil kamu dan jika ia terpapar matahari, ia sudah bisa jalan. Aku tambahin penjelasan ya guys. Jadi, matahari itu sifatnya bisa menjadi listrik dengan tambahan panel surya. Di tahun-tahun sebelumnya juga sudah banyak dari kita yang menggunakan panel surya di lampu merah. Energi dari panel surya ini bisa diubah menjadi listrik. Jadi dari energi panas ke listrik. Sebenarnya ada juga satu alat ajaib yang namanya itu dinamo. Ia bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Iya, dan kebetulan mobil keluaran 2049 milik kamu ini mempunyai antena yang dilapisi panel surya. Oleh karena itu, ia bisa berjalan dalam mobil. Astaga, mengapa caranya begitu gampang dan aku tidak tahu? Baca makanya. Hahaha. Oh ya ampun, mobil aku bisa nggak ya? Bisa kok. Kita hanya butuh mobil yang ada antena berlapis panel surya saja. Itu bisa pakai energi air sama angin kan? Bisa dong pastinya, asal mereka sudah terlapisi generator dan panel surya yang baik. Yaudah yuk langsung ke Tugu Pahlawan, sekalian kita makan. Tunggu dulu. Berarti kalau misal di tahun 2050 ini ada yang menjajah negara kita lewat jalur laut, kita akan lebih sigap dong. Soalnya bahan bakar kita kan tidak dari bensin, aftur atau yang lain. Yes, bener banget. Kendaraan akan lebih gampang memiliki akses dalam perbatasan wilayah pun sangat berguna untuk keamanan negara kita yang lebih efisien. Banyak banget ya manfaatnya. Pastinya, kita sebagai generasi Gen Z harus bisa menciptakan inovasi yang bagus ya. Mereka semua di Tugu Pahlawan. Ada yang berfoto, ada yang makan, ada juga yang sedang berbincang dengan tour guide sambil menganalisis perjuangan para penjajah zaman dahulu. Intinya mereka semua refreshing dan senang, sekaligus dapat belajar sejarah. Tidak lupa mereka juga bermain voli di situ. Dalam permainan bola voli ini, kita menggunakan konsep gerak vertikal atas dan gerak vertikal bawah, sekaligus GLBB dan GLB. Hal ini juga bisa diterapkan pada pesawat yang akan lepas landas. Kita ke kebun bibit sekarang. Sumpah guys, aku capek banget nyetir mobil. Ini mobil aku rampingin jadi kecil ya. Aku ikut mobil Maxwell aja, kepo sama bahan bakarnya. Ih, enak banget jadi orang. Please, Maxwell. Ya udah. Hah? Bentar, emang mobil bisa dirapiin? Bisa dong, tanya Maria aja, tahu pasti. Iya, emang bisa. Caranya dengan memencet tombol klakson di mobil, nanti otomatis dia akan jadi ramping dan bisa diangkut di mobil Maxwell. Nah, sih pinter sekali kamu. Ya udah, ayo keburu banget nih. Akhirnya mereka sampai di Taman Kebun Bibit Wonorejo. Mereka langsung mendirikan tenda dan menghangatkan badan, karena memang suhunya sangat dingin dan sejuk. Kenyang, aku aja dulu ya. Gak apa-apa kan di tenda sendirian? Ya jelas lah, gak apa-apa. Emang kenapa? Aja kamu diambil anu. Yaudah, terus gimana? Sekarang kita mau ngapain? Kita bahas proposal aja, siapin laptop kamu. Ini tinggal kopas aja, aku udah ngerti kemarin. Oke, kalau gitu kita tinggal masukin video sunsetnya ya. Kita juga harus mengamati loh guys, secara langsung tulisan sama di proposal kita gitu. Hari sudah mulai malam. Saatnya mereka semua tidur hingga keesokan harinya. Wow, Afrita sudah bangun duluan untuk merekam video sunset. Indah sekali ciptaan Tuhan. Iyalah. Loh, kamu ya bangun? Ya iyalah, aku kan cowok rajin. Ya udah, kamu ngobatin sunsetnya aja. Aku ngevideoin terus langsung ke timelapse kalau di kamera. Akhirnya mereka semua selesai dan segera memasukkan videonya ke dalam dokumen. Pulang yuk, kita mampir ke Prasmanan dekat Tunjungan Plaza. Ayo, aku juga capek banget, di sini sinyalnya jelek. Iya sih, sinyalnya jelek, tapi bagus kok pemandangannya. Siap Mbak Jago. Ya udah, kita OTW ya. Akhirnya mereka semua OTW ke Tunjungan Plaza dan menemukan restoran, lalu mereka makan dan pulang. Guru mereka menguji mereka karena hasil produk yang mereka buat sangatlah bagus dan sesuai dengan ekspektasi gurunya. Mereka senang dan bangga pada mereka sendiri.
Dan akhirnya pun, 4 sahabat tersebut pun berteman baik dan tidak bertengkar karena hal-hal kecil. Is gone, that your love is gone. Feel my boy, everybody wanna take his love away. Feeling in the whole wide world, we'll find another one 'cause he belongs to me. Everybody